Sob, kita ketemu lagi. Kali ini gue bakal ngajak buat mampir ke suatu tempat yang menyimpan berbagai informasi mengenai sejarah TNI Sob. Nah Sob, sekarang gue udah berada di Museum Satria Mandala. Jadi di museum ini adalah tempat di mana pusat sejarah dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Pasti penasaran kan? Ada apa di dalam? Ya udah, kita ke dalam yuk. Museum Satria Mandala adalah museum sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia yang letaknya ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Museum Satria Mandala buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2:30 sore, kecuali hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Oh iya, khusus hari ulang tahun TNI setiap tanggal 5 Oktober, buat yang pengen ke museum ini nggak dipungut biaya alias gratis. Museum ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1972 dengan nama Satria Mandala, yang artinya lingkungan keramat para ksatria. Museum ini secara khusus menyajikan sejarah TNI dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk visual 3 dimensi Sob. Museum Satria Mandala menyimpan berbagai benda sejarah yang berkaitan dengan perjuangan TNI dan tokoh-tokohnya dari tahun 1945 sampai sekarang dalam bentuk asli maupun replika Sob. Di museum ini terdapat pula 74 diorama yang menggambarkan peranan TNI bersama rakyat dalam menegakkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi tandunya dipakai Jenderal Sudirman waktu memimpin perang gerilya waktu zaman penjajahan Sob. Di antara koleksi yang menarik, ada tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman yang digunakan saat bergerilya tahun 1948 hingga 1949. Kemudian ada ini nih Sob, tempat tidur serta meja dan kursi tamu yang dulu ada di rumah Jenderal Sudirman. Selain itu, di area diorama 1 ini terdapat ruang Jenderal Urip Sumoharjo, ruang Jenderal Besar A.H. Nasution, dan Jenderal Besar H.M. Soeharto. Di ruangan ini berisi dokumentasi foto dan benda-benda milik ketiga jenderal tersebut. Nah Sob, setelah gua tadi dari ruang diorama 1 yang ada di sana, ini gua menuju ruang diorama 2. Jadi di sini juga terdapat banyak diorama-diorama yang menceritakan berbagai macam pertempuran di Indonesia. Nah, seperti ini Sob, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Di area diorama 2 ini, kita juga masih bisa melihat jejeran diorama yang menggambarkan pertempuran TNI dalam misi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Sob. Juga berbagai koleksi dari kontingen Garuda yang merupakan pasukan TNI yang bertugas menjaga perdamaian dalam misi PBB. Kemudian ada ini nih, tanda pangkat yang pernah digunakan TNI sejak tahun 1945. Nah, kalau ruangan yang ini merupakan ruangan foto-foto TNI di dalam era pembangunan. Seperti misalnya peran TNI saat melaksanakan tugas-tugas internasional.
Ya sob, kalau lagi di Museum Satria Mandala, jangan lupa turun ke lantai bawah yang merupakan ruang tempat senjata. Nah, ini nih sob, ruangannya, ruang senjata sob. Jadi di sini di balik tembok ini tersimpan senjata-senjata yang dipakai waktu zaman penjajahan dulu sob. Ya udah kita lihat-lihat ke dalam sob. Let's go. Senjata-senjata yang ada di sini dibagi dalam 2 periode, yaitu senjata yang digunakan pada tahun 1945 hingga 1949, serta yang digunakan tahun 1950 hingga sekarang, sob. Gimana cara makainya, sob? Kayak kalau gimana nih? Wih, sob. Wih, canggih, sob. Wih, Belanda. Merdeka. Setelah dari diorama 2, sekarang kita masuk ke ruang diorama selanjutnya. Di sini berisi diorama peristiwa-peristiwa penting yang ada di sejumlah daerah di Indonesia, seperti diorama Jenderal Sudirman bergerilya ini, sob. Setelah dari dalam museum, jangan lupa untuk keluar dan melihat koleksi kendaraan tempur yang ada di Taman Museum Satria Mandala ini, sob. Serta beberapa pesawat penting seperti C-47 Dakota yang diberi nama Solawah yang merupakan sumbangan rakyat Aceh pada tahun 1948. Nah sob, gimana tadi? Udah gua ajak muter-muter di Museum Satria Mandala. Jadi pada tahu kan, kalau sejarah TNI di Indonesia itu luar biasa banget, sob. Coba lo bayangin kalau nggak ada TNI, siapa yang bakal ngejaga negara kesatuan Republik Indonesia, sob? Oke, gua masih akan terus muter-muter cari objek-objek wisata lain di Jakarta yang luar biasa, yang unik. Pokoknya pantau terus Jalan-Jalan Yusop. Yang belum pernah nonton Jalan-Jalan Yusop bisa cek di sini, sob ya. Oke, ciao.